Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Borneo Man. Kode sahamnya PPRE, nama perusahaannya yaitu PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPad ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, langsung saja kita ganti kode sahamnya di sini dengan kode PPRE. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp298 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp147 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 6 Januari 2022 sampai tanggal perdagangan kemarin itu tanggal 7 Maret 2022. Oke, kita langsung saja buka data transaksinya di broker summary ya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian kita ganti kode sahamnya PPRE. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 6 Januari 01 ya, sampai dengan tanggal 07 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari tanggal 6 Januari 2022 sampai tanggal 7 Maret 2022, itu investor besarnya melakukan aksi normal distribusi. Jadi di periode sebulan lebih terakhir ini, ketika investor besarnya melakukan pembelian, setelah itu mereka melakukan penjualan kembali. Jadi di sini indikasinya adalah normal distribusi. Jadi jumlah pembelian yang mereka lakukan dengan jumlah penjualan yang mereka lakukan itu lebih besar pembelian yang mereka lakukan. Jadi jumlah saham yang mereka jual itu kategorinya masih sedikit ya. Nah, kalau misalkan besok-besok perdagangan berikutnya itu investor besarnya melakukan distribusi, apalagi masif distribusi, artinya menjual dalam porsi yang banyak, maka kecenderungan harga saham dari perusahaan ini akan turun seperti itu. Tetapi kalau misalkan besok-besok mereka justru membeli dalam jumlah yang besar, maka itu membuka peluang potensi kenaikan harga yang sangat signifikan seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk ini 23% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 23% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya sangat kecil, yaitu sebesar 25,6%. Dengan porsi kepemilikan investor besar yang kecil seperti ini, maka sangat sulit harga sahamnya naik karena harga sahamnya tersebar dimiliki oleh banyak orang atau banyak investor seperti itu. Nah, di sini juga tergambar dari kepemilikan investor retail, di mana investor retail itu memiliki porsi kepemilikan sebesar 41,8%. Ini adalah porsi kepemilikan yang sangat besar bagi standar kepemilikan retail.
Dengan porsi kepemilikan investor retail yang begitu besar seperti ini, maka jangan heran kalau harga sahamnya sangat sulit naik seperti itu. Karena untuk bisa membuat harga sahamnya naik, kita harus borong kanan atau membeli dalam jumlah yang besar. Di lain sisi, kita harus menguasai supply atau memiliki porsi kepemilikan yang besar, barulah kita mudah melakukan aksi markup atau memborong ke harga yang lebih mahal seperti itu. Namun ketika kepemilikan tersebar di investor retail itu sangat sulit sekali harga sahamnya naik seperti itu. Karena investor besar juga akan sangat-sangat mempertimbangkan ketika mereka ingin menggelontorkan dana mereka untuk membeli perusahaan ini kembali, sementara barang yang mereka kuasai dalam jumlah yang kecil seperti itu. Nah, intinya ketika investor besarnya masih distribusi, maka potensi harga sahamnya turun itu lebih besar, seperti itu. Kemudian kepemilikan investor besarnya juga di sini kategorinya kecil. Jadi sebaiknya perusahaan ini dihindari dulu untuk sementara waktu. Nanti ketika ada aksi perpindahan kepemilikan dalam porsi besar, artinya investor besarnya menambah porsi kepemilikan mereka, pada saat itu kita mulai memperhatikan kembali perusahaan ini. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Borneo Man. Nah, bagi teman-teman investor, sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buat videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.